Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Maidah ayat 41. Sebelum kita membahas tajwid yang ada di sini, mari kita dengarkan dulu ayat ini sampai selesai. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Para pencinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tuntas tajwid yang ada di ayat ini. Yang pertama kita lihat kata ya ayyuha. Ya ini adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah. Jadi ini kata asalnya itu adalah terpisah. Ya sendiri, ayyuha sendiri. Ya dan ayyuha ini adalah berbeda. Kemudian kita tasydidnya harus hati-hati. Kita tasydid itu kita tekan ke huruf ya-nya. Ya ayyuh ay. Jadi tekan ke huruf ya-nya. Ya ayyuhar rasulu. Ini juga ditekan ke huruf ra karena dia ini idgham, yaitu idgham syamsiyah. Ada al ta'rif bertemu dengan ra. Ini termasuk huruf syamsiyah. Karena itu disebut dengan al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk, yaitu masuk ke huruf ra sehingga timbul tasydid. Rasulu ini adalah mad tabi'i karena sukun wawu sebelumnya ada dhamma. La yahzunka. Ini ada nun mati bertemu dengan kaf, kita sebut dengan ikhfa hakiki, kita baca samar, kita dengungkan yahzunka, la yahzun. Kita tahan ya, kita panjangkan sedikit untuk ikhfa ini. La yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Ini mad tabi'i juga fil kufri. Ini adalah izhar qamariyah. Al bertemu dengan kaf, jadi kaf ini adalah salah satu huruf yang tergabung dalam huruf qamariyah, ada 14. Oleh karena itu ini dibaca jelas. Makanya disebut izhar. Izhar artinya jelas, yaitu alif lamnya ini dibaca tidak ditasdidkan ke kaf, itu maksudnya.
fil kufri minal ladzina qalu fil kufri. Roknya berharokat kasroh, berarti dia itu rok tarqiq atau tipiskan tandanya, bibir kita ke bawahkan. Kufri minal ladzina qalu amanna. Qalu amanna ini juga mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, maksudnya adalah dalam dua kalimat, ada qalu ada amanna. Jadi terpisah ya, antara mad tabi'i bertemu dengan hamzah itu di lain kata, itu namanya mad jaiz. Mad jaiz artinya boleh satu boleh dua alif cara membacanya. Qalu amanna. Amanna ini disebut mad badal ya, setiap hamzah yang panjang anya itu asalnya adalah hamzah itu disukun. Amanna ya, asalnya amanna, badal artinya ganti, gantinya sukun hamzah itu menjadi mad ya, atau diganti panjang satu alif, itu disebut dengan mad badal. Amanna itu apa? Gunnah musyaddadah. Kita dengungkan tasdid nun ini, amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Walam tu'min, mim mati bertemu dengan ta disebut izhar syafawi, kemudian min tu'min qulubuhum, nun mati bertemu dengan qaf kita sebut dengan ikhfa hakiki, kita samarkan, kita panjangkan. Kemudian di sini ada tanda wakaf yang kita sebut tanda wakaf mu'anaqah. Di sini titik tiga pasti ada dua. Di dalam satu ayat atau ayat yang lain kita menyebutkan dia itu berdekatan tempatnya. Apabila ada tanda seperti ini kita sebut dengan mu'anaqah, tanda wakaf mu'anaqah. Ini adalah berhenti di salah satu tanda tersebut. Boleh memilih, kalau kita berhenti di sini maka kita teruskan yang setelahnya itu. Apabila kita teruskan yang sebelumnya itu kita berhenti di setelahnya. Jadi kita berhenti milih dari tempat salah satunya ini. Ini adalah mu'anaqah. Misalnya kita berhenti di sini. Walam tu'min qulubuhum. Berhenti. Maka ketika kita membaca wa minal ladzina hadu, di sini tidak berhenti lagi. Jadi salah satunya saja. Wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'un. Jadi yang ini kita teruskan apabila kita berhenti di sini. Ini berhubungan dengan makna ayat atau tafsir ayat tersebut ya. Jadi apabila kita berhenti di sini maka ayat tersebut ini gandengannya yang ini. Kalimat yang setelahnya ini harus digandengkan ke sini. Jadi memang itu ada tujuannya setiap tanda waqaf itu. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin. Ada guna musyaddadah sam, kita panjangkan, kita dengungkan. Kemudian akharin ini tidak wakaf ya, karena di sini ada tanda lam alif, artinya la waqfa fihi, tidak kita wakafkan tapi kita teruskan, harus terus. Jadi kalau kita berhenti di sini maka kita mengulangi lagi. Samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Ini kita wakafkan, sukunkan kaf, ini menjadi mad alid lis sukun karena kita menghadapi sukun kaf. Ini disebut mad alid sukun, panjangnya 1, 2 atau 3 alif, dan kita wakafkan di sini tanda wakafnya qaf lam, artinya al waqfu aula, artinya wakaf itu lebih utama. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Ada al bertemu dengan kaf, izhar qamariyah, kemudian ini ada nun bertemu dengan ba, disebut iklab. Iklab artinya membalik suara nun menjadi mem mati, makanya di sini ada
tulisan atau tanda mem yang kecil, ini adalah cara membaca iklab. Nunnya diganti menjadi mim dan kita panjangkan. Mim ba'di mawadhi'i. Waqaf jim atau jaiz ini boleh kita berhenti, boleh terus. Apabila terus kita menggunakan hak domirnya ini sebagai mad silah qasirah. Dan hak domirnya ini kita panjangkan satu alif karena dia diapit oleh dua huruf hidup, ai dan ya. Maka ini menjadi mad silah qasirah. Akan tetapi kalau kita berhenti, maka mad silah qasirahnya ini tidak dibaca panjang tapi disukun hak. Mim ba'di mawadhi'i, kita sukun ya, tidak berlaku hukum mad silah qasirah apabila kita sukun. Tapi kalau kita teruskan, ini berlaku mad silah qasirah. Mim ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadza. In utitum ada izhar halqi ya. In nun mati bertemu dengan hamzah, utitum mim mati bertemu dengan ha, ini izhar syafawi, yang ini izhar halqi, yang ini izhar syafawi. Perbedaannya itu nun, ini mim mati. Hadza matabi'i fakhudhuhu. Ini bukan, ini memang hak domir tapi bukan mad silah karena sebelumnya ada sukun wau. Jadi kalau mad silah itu ciri-cirinya yaitu sebelum dan sesudahnya itu huruf yang berharokat hidup atau a i u ya, bukan sukun. Kalau sukun berarti ini tidak panjang meskipun sama-sama hak domirnya atau hak yang berupa kata ganti. Fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Wa illam nun mati bertemu dengan lam, ini disebut dengan idgham bila guna. Kemudian lam yaitu lam tu'tauhu, ini adalah izhar syafawi. Fahdharu ini mad tabi'i saja, satu alif saja. Tu'tauhu hunya di sini adalah hak dhamir tapi sebelumnya ada sukun, berarti ini tidak dipanjangkan karena bukan mad silah. Sekali lagi mad silah itu kalau diapit oleh dua huruf hidup. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk ke huruf ya, kemudian kita tasydidkan ke ya dan kita bi gunnah atau kita dengungkan. Wa may yuridillahu, lafaz Allahnya ini lam jalalah, ini kita baca tarqiq atau tipis. Yuridillah, la bacanya la bukan Allah. Yuridillah karena sebelumnya kasrah maka dibaca tarqiq. Kemudian hak dhamirnya di sini ada dua yang panjang, ini berarti mad silah qasirah, ditandai dengan dhammah terbalik. Ini karena diapit oleh dua huruf hidup, ada ta, ada fa yang ini. Kemudian yang ini adalah ada mi, maka ini dipanjangkan satu alif. Itulah namanya mad silah qasirah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lah. Tamlik falan tamlika nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki kita samarkan dan kita panjangkan. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Yang ini tarqiq lafaz Allah, yang ini tafkhim atau tebal. Minallah, yang ini yuridillah. Minallah ini kita tebalkan disebut tafkhim karena sebelumnya ada fathah. Syai'a, a-nya di sini adalah mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mad. Kemudian kita wakafkan, lebih baik berhenti di sini. Ulaika allazina lam yuridillah. Ulaika disebut dengan mad wajib muttasil karena lam ini panjang kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Ulaika yang artinya mereka. Ulaika itu artinya mereka itu. Ula panjangnya berapa? 2,5 alif untuk mad wajib muttasil.
muttasil. Ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan ya. Kita panjangkan ketika kita bertasydid ya tersebut. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Apabila kita kuat nafas kita teruskan, karena di sini ada tanda waqaf shalah, artinya al waslu aula, wasal itu lebih utama. Jadi kita teruskan saja kalau kita kuat nafas. Kalau kita tidak kuat nafas kita berhenti di khizy. Lahum fid dunya khizy. Jadi khiz kemudian sukun ya. Lebih baik kita terus saja karena ini cukup pendek ya, dan insya Allah kita kuat nafasnya. Oleh karena itu kita teruskan. Kalau diteruskan berarti ini tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa dunya ini bukan idgham bi gunnah? Ini nun mati bertemu dengan ya, ini menjadi idgham bi gunnah. Ayyutoh, kenapa dunya nun mati bertemu dengan ya ini tidak idgham bi gunnah? Membacanya tidak ditasydidkan ya, itu karena dalam satu kalimat. Nun bertemu dengan ya ini dalam satu kalimat ini dibaca idhar wajib atau idhar mutlak. Nah, kalau yang idgham bi gunnah itu bisa dipastikan bahwa dia itu di lain kata atau ada dua kata. Ini antara an dan yutahhirakum, ada khizyun dan walahum, ada dua kata. Tapi kalau dalam satu kata atau satu kalimat seperti ini, maka tidak dibaca idgham bi gunnah, tapi dibaca idhar wajib. Maka ini adalah pengecualian dari idgham bi gunnah karena dia itu satu kalimat. Membacanya idhar dan tidak dengung. Dunya, sukun nunnya itu harus jelas dan tidak bertasydid. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Azabun azim, tanwin bertemu dengan ain kita sebut dengan idhar halqi, azim. Gampang ini mat alid lis sukun karena ada mat tabi'i. Al-zidhi ini sukun ya, sebelumnya ada kasrah, ini mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun maka menjadi mat alid lis sukun, panjangnya bisa sampai 3 alif, tidak apa-apa. Walahum fil akhirati azabun azim. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita disertai dengan tajwid pada ayat 41 surah Al-Maidah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.